Rajin kunjung ke NTT, tapi Jokowi belum ke ND. Mengapa? Sahabat Suara Flores yang budiman, dalam sejarah kepemimpinan di negeri ini, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo adalah presiden yang paling rajin berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Hingga kini, kurang lebih sudah 20-an kali Jokowi mengunjungi warga NTT di sejumlah kabupaten, baik di wilayah Pulau Timur, Pulau Sumba maupun Pulau Flores. Untuk Pulau Flores, wilayah yang paling banyak dikunjungi Jokowi yakni di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, sebagai daerah yang menyimpan segudang objek wisata, terutama binatang purba komodo yang memang hanya ada di sana. Walau sudah berulang kali ke Flores, Jokowi sama sekali belum injakan kakinya di ND. Pasti muncul banyak pertanyaan di benak Anda semua. Mengapa Presiden Jokowi tidak menjadikan ND sebagai pijakan pertama berkunjung ke NTT? Atau mengapa Presiden Jokowi tidak menjadikan ND sebagai pijakan pertama saat berkunjung ke Flores? Seperti kita ketahui bersama, ND adalah sebuah kota bersejarah, daerah di mana Soekarno diasingkan. Di sana, Soekarno merumuskan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kita saat ini. Adapun jawaban sederhana atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakni karena Jokowi belum ada agenda atau belum ada hal penting yang mendorongnya harus ke ND. Penelusuran kami melalui Google, sejauh ini belum ada informasi atau media yang merilis Presiden Jokowi akan ke ND. Beberapa tahun lalu, mantan Bupati ND Marcel Petu berjuang untuk mengundang Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan Bupati Marcel agar Jokowi memimpin apel tepat pada hari lahirnya Pancasila di ND. Kehadiran Jokowi bagi Bupati Marcel juga untuk menetapkan bulan Soekarno. Namun sampai saat ini Jokowi belum ke ND. Ya, memang belum ada. Jadi jangan paksa Jokowi harus ke ND ya. Di sisi lain, banyak warga berharap agar Jokowi mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan di kota yang dinobatkan sebagai kota Pancasila. Pembangunan infrastruktur, tempat-tempat bersejarah harus ditata sebaik mungkin. Begitu juga Jalan Trans Utara Flores, walau merupakan jalan provinsi namun tetap harus mendapat perhatian serius dari Presiden. Lebih dari itu, ada juga yang kritis dan berkomentar begini, bahwa sesungguhnya jika Presiden Jokowi hendak membangun NTT, maka Jokowi harus mulai dari ND. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang, terutama Soekarno. Seperti dahulu, menurut mantan Bupati Marcel Petu, ND adalah kota bersejarah melalui perjuangan Insinyur Soekarno pada masa penjajahan. Di sana, Soekarno melahirkan butir-butir Pancasila. Soekarno sebagai presiden pertama dibuang atau diasingkan oleh Belanda di ND selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 1934 sampai 1938. Di sana, Soekarno tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, tepatnya di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, ND Utara. Dan sampai saat ini, rumah tersebut masih ada, dijaga dan dirawat. Untuk itu, Presiden Jokowi harus membangun ND lebih maju dari saat ini dan harus mengagendakan untuk berkunjung ke kota ND. Demikian sahabat, informasi ini kami kabarkan untuk Anda dari hasil diskusi bersama sejumlah warga di ND beberapa waktu lalu. Salam hormat dan sampai jumpa.